Tuh, paling ngaruh. Hmm. Halo, Halo Kak Aldi, Kak Halo, Ika. halo Kak Eka sama Kak Dewi. Oke, oke, halo teman-teman semua. Balik lagi bersama saya Dewi dari Zero Waste Culinary dan di sini ada rekan saya Eka. Dan hari ini kita akan kembali cerita-cerita tentang sampah, tapi kali ini berkaitan dengan sampah yang ada di event-event, ya, di acara-acara yang mungkin sering kita datangi atau mungkin nanti kita akan menyelenggarakannya seperti pesta pernikahan ya gitu ya kayak gitu ada Kak Aldi di sini dari tim edukasi Sisapila. Nah, boleh dikenalin nih Kak Aldi. Kak Aldi nih di Sisapila berfungsi. Kok berfungsi? Kira-kira Ya, tugasnya apa nih? Pekerjaannya apa nih? Dan Sisapila tuh apa sih? Bisa dikenalin sedikit dulu juga kali ya sekalian. oke, terima kasih Kak Dewi. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Renaldi Sastra. Saya di Sapila sebagai divisi edukasi gitu ya, mengedukasi yang bertugas utama untuk mengedukasi teman-teman yang di event maupun di sosial media, mengedukasi tentang pentingnya memilah sampah eh, sejak awal gitu dari dini gitu. Nah, sisa pilah sendiri ini dari dua kata ya, sisa dan pilah itu. Sebenarnya sisa itu sisihkan sampah, pilah adalah pilah sampahnya gitu. Jadi sisa pilah ini kami menyebutnya adalah suatu event organizer yang bertujuan untuk membantu memilah sampah dari event-event yang sedang berlangsung atau yang kami bantu untuk memilah sampahnya. Tuh, itu sih singkatnya. Oke, jadi IO ya. Kalau sekarang anak sekarang bilangnya IO. Iya, Oke. iya. Eh, oke. Awal mula berdirinya kalau boleh tahu gimana sih Kak Ali? Awal mula berdiri si Safila ini. Awal mulanya kami berdiri ini cukup unik ya sebenarnya. Berawal dari apa? Melihat situasi dan keadaan gitu pada dulu awal akhir 2019 atau menuju 2020 gitu ya. Eh, kami eh, kami datang ke beberapa event gitu sebenarnya, nggak cuma satu event aja gitu, kadang beberapa eksibisi juga gitu. Melihat bahwa ada momen-momen yang unik gitu, unik dan sedikit kayak bikin bingung gitu. Sedang yaitu uh, ada tong sampahnya, tapi tidak tidak membuang sampah pada tempatnya gitu. Di dan maksudnya tuh ketika satu orang membuang sampah, so yang lainnya juga mengikuti gitu. Dan kami saat itu tuh ada juga beberapa orang yang sadar gitu akan hal tersebut, jadi malah diam dan kayak ya udahlah biarin aja gitu. Jadi dari hal itu gitu, dari momen-momen itu kami tergerak seperti sebenarnya perlu nih ada untuk mengedukasi lebih uh, jelas gitu terkait uh, ini kalau sampahnya ini dipilah kemana gitu. Sedangkan kalau ketika di event-event itu kan kita lihat ya sampahnya sudah ada tong sampahnya berbagai macam jenis, tapi tetap aja semua orang mencampur adukannya gitu. Itu yang jadi mengapa sampah kita jadi banyak gitu. Itu juga jadi latar belakang kenapa sih nggak kita edukasi langsung gitu pengunjung ataupun undangan tersebut langsung di tempat gitu supaya ya langsung gitu apa pengetahuan itu teredukasi seperti itu. Oke, menarik ya. Dari keresahan sendiri ya ketika Ya, melihat suatu event gitu ya, ya, kok ya. langsung dicemplungin Hmm, aja gitu ya ya, sampahnya. Oke. ya. Kayak seru gitu Menarik ya? kayaknya kayak 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 ketika di situ kayak bagus nih kalau misalkan ada yang orang yang edukasi langsung atau kayak mengarahkan apa di sini tempat sampahnya atau mbak di sini loh tempat sampahnya ini yang ini gitu. Kayaknya itu akan lebih berimpact. Nah, kami merasanya seperti itu. Ya, sehingga nggak ada yang
ke TPA nanti akhirnya ya kayak. Ya, nah ini juga yang menarik sebenarnya. Yang ke TPA tuh kan banyak sampah yang sebenarnya tuh antara sampah yang bisa diolah dengan yang organik tuh kan jadi bergabung gitu. Jadi ya eh, akhirnya dikumpulkan jadi satu, dibuang ke satu tempat juga, menumpuk-menumpuk, akhirnya ya yang kita tahu sekarang lah menyebabkan aroma tidak enak gitu juga. Ya banyaklah permasalahan setelahnya gitu sih. Eh, Kak mungkin mau bertanya? Mungkin mau ngingetin dulu kali buat teman-teman yang join, kalau misalnya ada pertanyaan bisa di drop aja di kolom komen. Nanti coba kita tanyakan ke Kak Aldi nih. Nah, aku juga penasaran nih, kayak dari Sisa Pilah sendiri tuh eh, jenis sampah apa aja sih yang dikelola gitu? Misalnya apakah cuma organik aja atau organik dan anorganik juga dikelola gitu? Oh, oke. Sebenarnya kalau dari beberapa event yang kami bantu memilah sampahnya sejauh ini sih pada dua jenis ya, seperti ada plastik dan kertas, lalu juga sampah organik seperti sisa makanan gitu. Nah, baru itu saja sih yang jenis-jenis sampah yang kami kelola gitu. Karena at least di event tersebut ya banyaknya sampah tersebut gitu. Banyak kayak cup bekas apa botol botol minum, lalu juga minuman yang cup gitu, banyak yang seperti itu. Terus juga kertas-kertas kadang dibuang, yang pasti adalah sampah makanan gitu. Karena beberapa event terakhir itu berkaitan dengan event pernikahan gitu. Iya, lebih banyaknya jenis sampahnya seperti itu. Kalau so far nih dari berdirinya Sisa Pilah gitu, event-event jenis apa aja sih Kak yang udah ditanganin gitu? Kalau misalnya kita lihat Instagramnya Sisa Pilah kan mostly adalah pernikahan gitu ya. Nah, tapi mungkin selain pernikahan tuh event-event apa lagi nih yang dibantu sampahnya untuk dikelola? Ya, memang kalau sejauh ini yang baru kami bantu sih kebanyakan masih dari event pernikahan gitu. Tapi kami juga membuka untuk apabila ada event-event seperti eksibisi atau pameran atau event-event lainnya yang memerlukan jasa kami untuk pengolahan sampah gitu. Karena at least terakhir gitu di event-event pernikahan pun akhirnya terlihat perbedaannya gitu ketika kita ada sampah yang dihasilkan gitu tidak terlalu banyak gitu dan malah sudah terpilah dengan sendirinya gitu. Ya itu aja. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih Kak dari SR Megumi. Ada nanya kayak seberapa penting Kak pemilihan sampah menurut Sisa Pilah. Terus kira-kira sampah apa aja sih yang sering ditemukan di sebuah event gitu? Oh oke. Kalau ditanya seberapa penting, penting banget ya. Seperti yang kita tahu gitu. Memilah sampah gitu itu adalah tahapan awal dalam pengelolaan sampah sendiri gitu. Seperti yang kita sudah tahu gitu, sampah sendiri menjadi masalah gitu, tidak hanya untuk di daerah, bahkan di tingkat nasional juga gitu, jadi bermasalah. Berawal dari itu ya penting gitu untuk kita secara sadar gitu memilah sampah yang kita hasilkan sendiri seminimal mungkin gitu. Kalau sudah mau mengajak orang lain untuk memilah sampahnya itu terus lebih baik gitu. Sorry, yang kedua tadi Yang kedua, sampah yang paling banyak ya? Sejauh ini yang kami banyak ketemuin sih sampah organik sama plastik ya, terutama untuk botol cup gitu paling banyak sih ditemuin kayak gitu. Oke. Nah, Kak, kalau misalnya kan tadi selain wedding berarti bisa acara lain dong ya? Misalnya kayak aku di sekolah gitu ya, misalnya mau pakai jasa Sisa Pilah. Di sekolah tuh kan suka ada acara-acara, misalnya yang terdekat apa ya kalau sekarang? 17-an misalnya ya, bulan depan nih. Ada perlombaan gitu ya di sekolah.
Nah, kira-kira servis apa aja yang nanti sekolah saya dapatkan kalau kami menggunakan jasa sisa pilah nih Kak, kalau kita kerjasama nantinya. Hmm, oke. Sebenarnya keuntungannya atau apa sih benefit yang diberikan sisa pilah, tentu kita akan mengelola sampah yang dihasilkan di event tersebut gitu. Itu organik maupun anorganik gitu. Nah, dan kami juga akan mengedukasi gitu ketika sedang berada di event tersebut, mengedukasi terkait kenapa sih pentingnya memilah sampah, kenapa kita harus memilah sampah, juga kita mengedukasi kemana sampah ini dibuang atau kemana sampah ini diolah. So, misalkan ada ketika untuk anorganiknya seperti botol ataupun cup, kami akan memberitahu gitu, ini akan dibawa ke bank sampah yang mana, seperti apa, nanti diolah seperti apa. Kami akan memberikan informasi tersebut gitu. Begitu juga dengan yang organik gitu, ketika kami bawa gitu, dibawa kemana gitu dan diolah seperti apa gitu. Tentu saja itu salah satu benefitnya gitu, mengedukasi juga mengelola atau membantu tuan rumah untuk mendaur ulang sampah yang dihasilkan gitu. Jadi eventnya at least jadi minim sampah gitu, atau bahkan bisa jadi bebas sampah gitu, dan sampahnya tidak menumpuk secara tidak teratur begitu. Jadi bisa lebih bersih juga ya dalam satu event Ya, itu ya. ya. Kadang kan Dan memang kami gimana Kak? dan Maaf. kami ya sorry sorry Watong. Dan kami juga di event tersebut ya pasti akan dibantu oleh volunteer kami berkeliling dan mengedukasi dan memberi informasi gitu kepada misalkan di apa, kan olahraga di sekolah gitu, ke siswa-siswanya, ini kalau mau buang sampah organik ke sini ya gitu, ini ke Hmm. sini seperti itu. Jadi lebih teratur dan lebih indah juga ya saat event ya Kak. Ya. Oke. Kalau untuk dari alur sampah di sisa pilah sendiri, Kak, tadi kan Kakak juga udah sempat mention gitu. Nanti misalnya sampah organik dikelola, terus sampah anorganik nanti dikelola. Nah, mungkin buat kita nih yang nggak tahu behind the scene-nya dari pihak sisa pilah gitu. Nanti si sampah organik ini akan dikemanakan dan dijadikan apa, dan begitu pula juga dengan sampah si anorganik gitu. Nanti bakal disetor kemana dan bakal dijadikan apa gitu, Kak? Iya, nah ini juga yang membuat kami berbeda gitu. Ini kami juga mengusung ketertelusuran gitu. Jadi informasi terkait sampah yang dipilahnya itu sendiri gitu bisa ditelusuri gitu. Nah, pertama-tama kan kami menyiapkan tempat sampahnya dulu, 2 tempat sampah yang berbeda di event tersebut gitu. Kemudian nanti ada volunteer yang membantu untuk mengarahkan siswa atau peserta ataupun undangan untuk membuang sampah sesuai dengan kategorinya gitu. Lalu, nah setelah kegiatan selesai, kita sudah mengecek lagi apakah sampahnya sudah terpilah dengan baik. Setelah itu, untuk sampah organik kita bawa ke bank-bank sampah terdekat gitu dari event tersebut. Biasanya dibuat beberapa produk dan didaur ulang gitu menjadi produk yang bisa dipasarkan gitu. Kalau atau biasanya juga ada beberapa yang bisa dijadikan kerajinan juga gitu. Untuk organik, untuk organiknya seperti botol cup gitu. Nah, untuk yang organik sendiri sejauh ini kita memberikan sampah organiknya ini ke tempat-tempat untuk peternakan maggot atau lalat kecil BSF gitu. Ini yang biasanya yang kita tahu gitu kan, banyak sekarang udah peternak-peternak maggot tuh menerima sampah untuk menjadi makanan si maggotnya. Nah, kalau terakhir kemarin karena tidak ketemu gitu, kami bekerja sama dengan Fresh Time gitu untuk menjadikan sampah organiknya jadi pupuk organik di kebunnya gitu. Gitu.
Oke, oke. Berarti tadi ya, sampah organik dijadiin pupuk sama tadi pakan maggot ya. Sama kalau yang anorganiknya tuh kasih ke bank sampah sekitar situ, sekitar lokasi untuk dijadikan barang-barang lain gitu. Ya, betul. Nah, ini ngelanjutin sampah organik nih, mungkin tadi udah sebagian jawab pertanyaan. Ada Kak Megumi bertanya lagi nih. Nah, kalau saat pengambilannya gitu Kak, volunteer-volunteernya takut kotor nggak sih? Kan sampah organik tuh ya sisa Wah. makanan orang gitu kan. Terus kita harus Ya, pisahin gitu kan. Nah, itu gimana tuh Kak? Apa ada SOP-nya, harus pakai sarung tangan, harus gimana gitu Kak? Boleh ya, dijelasin. ya. Ya, benar sekali, benar. Ketika jadi volunteernya si Sapila, pasti kami kasih apron ya, yang untuk melindungi bajunya gitu supaya. Biasa sih kalau teman-teman awal-awal pasti kayak kayak gitu atau udah kurang nyaman dengan hal tersebut gitu. Jadi ya apa wajar sih biasa. Kalau SLP-nya sendiri memang kami kasih untuk apron dan juga sarung tangan untuk bantu sih. Tapi beberapa kali kita ketemu orang atau volunteer pun yang it's okay gitu. Nanti juga bisa cuci tangan gitu. Kadang suka gitu. Tergantung volunteernya kami sudah menyediakan sih untuk apron dan juga sarung tangannya sebenarnya. Itu. Jadi aman ya. Oh, Oke. Terus, nah kalau misalnya ada teman saya nih, misalnya tinggal di luar Jawa nih Kak, kira-kira udah melayani untuk event-event di luar Pulau Jawa belum Kak? Apa masih di seputar Jabodetabek dan Bandung aja gitu? Hmm, ya untuk sekarang sih sebenarnya sementara ini kalau di luar Jabodetabek masih belum. Tapi juga kami membuka sih ke depannya untuk apabila ada pihak-pihak yang mau mereplikasi hal yang sama gitu dimanapun dan kapanpun. Kami sih siap berbagi untuk hal tersebut gitu. Kalau Hmm. luar Jawa masih belum, tapi semoga ke depan sih kita bisa gitu. Jadi mungkin misalnya ada teman kita yang praktis di zero waste juga misalnya gitu ya, tinggal di mana ya, Lampung misalnya, terus mau seperti sisa pila mungkin nanti bisa dibantu Ya, apa prosesnya gimana ya, dari sisa betul. pilahnya, paling gitu aja ya. Hmm, Oke. hmm. Kami sih Oke. ya kalau kami juga tidak apa jika mau mereplikasi gitu ke tempat yang berbeda gitu dengan Hmm. hal yang sama sih kami aware apa open juga gitu Open ya. terkait hal tersebut Hmm. sih. Oke. Next. Oh, tadi sempat ada nih terkait tadi kan kita ngomongin untuk pakan maggot nih. Proses Ya, ya, bikin maggot tuh bikin bau nggak sih? Nah, aku juga belum pernah. ya. Cuma untuk beberapa orang mungkin agak jijik ya maggot itu. Hmm, hmm. Kalau sejauh yang saya tahu dan pernah ketemu tuh sebenarnya untuk maggotnya sendiri tidak terlalu bau ya gitu. Mungkin bau dari sampah organik yang dijadikan makanan gitu. Sejauh ini kan banyak juga sih sebenarnya apa tools atau alat-alat bagi mereka yang mau ternak maggot tapi minimalis gitu. Banyak sekali sekarang ada boxnya kah, ada itunya. Jadi sebenarnya kalau ditanya bau tidak terlalu bau sih. Tidak terlalu bau seperti ternak yang lain gitu. Contohnya seperti burung puyuh mungkin itu atau unggas lainnya itu eh, baunya lebih menyengat dibanding maggot Sekarang juga udah gitu. mulai banyak nih kalau nggak salah di Ya, ya, Instagram juga ya, ya. maggot, budidaya maggot untuk mengolah Bahkan rumahan organik sesuatu. Apa? Cepat makannya bahkan ya? sampai rumahan tuh nggak harus dengan apa kayak kelompok banyak gitu atau cuma satu rumah pun kadang punya kadang dia ternak maggot juga. Hmm, mm. Tapi itu lama-lama gede nggak ya Kak? Jadi ngomongin maggot kita. Ya kalau gede sih dia kan sebenarnya lalat gitu jadi ada itunya ada fasenya gitu dari ulet sampai jadi apa
alatnya sendiri gitu. Enggak, berarti nanti kalau untuk proses dewasanya, nanti dia akan jadi lalat gitu. Iya, iya. Tapi biasanya kalau yang dimanfaatkan sebelum jadi lalatnya. Jadi nggak bakal yang gede banget jadi lalat-lalat rumahan yang jorok gitu kan ya? Nggak bakalan segede gitu. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Stravial Fawaka. Saat sisa pilah ada event, pengalaman apa sih yang menyenangkan dan pengalaman yang mungkin agak susah gitu buat tim sisa pilah di handle-nya gitu? Ya, kalau yang agak susah sih sebenarnya kalau pas di event gitu ya, sebenarnya agak sulit dengan jumlah SDM yang ada gitu. Itu tuh volunteernya sedikit, sedangkan nanti tamu undangannya banyak. Jadi kadang ada beberapa sampah yang terlewat gitu. Kadang juga ya ada beberapa orang yang tidak teredukasi gitu. Dia masih tetap kayak buang dan belum memilah sampahnya gitu. Sejauh ini itu sih kadang kalau ketika kita bikin event gitu di kadang kami juga dikerumunin gitu, orang-orang pada excited gitu, pengen tahu sih apa sih ini apa sih gitu, karena kami juga menyediakan kayak khusus untuk foto gitu, dan ada juga ada apa ya, itu tuh kayak selembaran gitu untuk menjelaskan gitu, oh ini tuh ke sampahnya diolah seperti apa gitu. Sampai saat ini yang paling susah sih itu, karena terkadang kami terakhir tuh sekitar 6 sampai 8 orang gitu. Sedangkan undangannya cukup banyak gitu. Itu jadi kayak aduh, ini harus kemana gitu, jadi ya gitu. Kalau aku jadi penasaran deh, misalnya contoh kayak di event pernikahan gitu Kak. Kalau di event pernikahan gitu berarti nanti dari tim sisa pilah tuh bisa nggak, kayak misalnya aku gitu ya mau pakai jasa sisa pilah gitu, aku bisa request nggak sih misalnya kayak pengen dong Kak dibuatin dekor, misalnya ada pemberitahuan kayak makanlah sesuai dengan porsimu misalnya gitu, itu dibikinin gitu sama si sisa pilah gitu, pemberitahuan kayak gitu. Ya, sebenarnya itu bisa kalau secara itu bisa kami bantu buatkan gitu ya. Tapi ya sebenarnya kami juga mengedukasi juga volunteer kami gitu sebelum di event tersebut untuk kayak untuk mengingatkan. Nah, terkadang juga kami juga bekerja sama dengan IO di tempat tersebut gitu untuk mempromosikan gitu sisa pilahnya sendiri. Di sini bukan hanya promosi, oh ini sisa pilah seperti ini, tapi juga memberikan arahan gitu untuk mengambil makanan secukupnya, apabila sudah selesai sampahnya dipilah di mana gitu, dan memperkenalkan juga nanti ada tim sisa pilah yang membantu untuk menyeleksi sampahnya dari mana ke mana, seperti itu. Oke. Nah, tadi kakak sempat nyebut beberapa kali soal volunteer nih. Mungkin ada gitu dari teman-teman yang nonton, atau mungkin kita nih Kak Dewi dan aku gitu kayak pengen coba dong apa namanya tahu nih behind the scene dari sisa pilah gitu ya. Jadi volunteer tuh ada nggak sih kayak mungkin kalau misalnya ada event sisa pilah suka buka kayak rekrutmen atau apa gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk sekarang silahkan untuk mend-DM dan memberikan informasi ke kontak yang terhubungi, yang bisa dihubungi gitu, yang menempel di situ. Nanti bisa didaftarkan nama dan domisilinya. Jika memang ketika kami ada event di tempat tersebut, kami akan hubungi kembali gitu. Seperti itu sih untuk sekarang. Oke, jadi tinggal DM aja kali ya, kayak misalnya Kak mau coba jadi volunteer dong gitu. Nanti kalau misalnya ada event mungkin diajak gitu. Kalau misalnya tempat dan waktunya sesuai gitu ya. Ya. Contohnya misalkan Aldi di Bandung gitu. Terus nanti kalau kami ada event ke Bandung ya akan dihubungi gitu, bersedia atau tidak gitu. Jadi itu sih. Akan dikontak ya. Nah itu biasanya betul. Hari apa tuh Kak? Sabtu. Sejauh ini masih di weekend sejauh ini.
Karena banyak beberapa kali itu ya eventnya di weekend biasanya. Nah, kalau tadi kan volunteer nih Kak, kalau kita sendiri yang mau menggunakan jasanya gimana tuh Kak? Tetap sama. Mengontak juga Ya, di gitu ya. IG-nya kalau ada kontaknya kalau di IG-nya gitu apabila tertarik gitu untuk di eventnya menggunakan jasa kami atau untuk membantu memilah sampah yang teman-teman hasilkan di event tersebut gitu. Oke. Bisa langsung DM ya, Ya, DM dan jangan lupa juga aja. follow si Follow Sapila si Sapila. dan follow kita juga kalau belum follow. Ya, jangan lupa juga Zero Sekalian Waste Culinary promosi. juga di follow juga. Oke. Nah, tadi sedikit deh Kak, tadi balik lagi nih ke Magot Hmm. nih. Di Magot. Kayaknya kita next kita harus Bagus, ya. live IG tentang Magot nih Kak nih. Oh, Menarik juga. Boleh. Salah sumbernya jangan saya, salah informasi. Iya. Oke, tadi Kak Oyen bilang karena Magot kan katanya kata Kak Ali tadi berubah jadi lalat. Jadi bukan lalat hijau gitu ya. Gimana Bukan. tuh? Dia bukan. Banyak sih yang masih menganggap bahwa lalatnya tuh akan lalat hijau yang ya kurang higienis gitu. Kalau maggot ini dia punya jenisnya tersendiri sih, namanya tuh BSF, Black Soldier Fly gitu kalau nggak salah ya. Banyak sekarang bahkan teman-teman kalau mau bibitnya ataupun mau menternakannya tuh sudah banyak sekali di sosial media, di marketplace sudah bisa sih. Gitu. Iya lagi hype banget lah sekarang ya Magot nih. Lagi hype banget. Oke, Kak Eka ada pertanyaan lagi nih sebelum kita mengakhiri live di detik-detik terakhir. Udah sih, dari aku cukup. Ya, boleh kalau mau jadi volunteer atau mau menggunakan jasa Sisapila, silakan DM langsung gitu. Kami juga punya hashtagnya gitu untuk Sisapila, yaitu bahagia tanpa sampah gitu. Oke. Ya. Event bahagia tanpa bahagia ya, tanpa sampah. Iya, ya. tanpa sampah ini. Oke, menarik. Oke, jangan lupa ya teman-teman di follow Sisapila. Ya. Sisapila seperti biasa, terus di follow juga kita zerowaste.culinary dan juga Kak Eka di TikTok. Kak Eka juga sekarang di juga di TikTok. Oke. Nanti kalau mau ada yang mau ditanya-tanya juga tentang seputar Zero Waste Culinary atau Sisapila, bisa langsung DM ke kita aja. Atau nanti live IG ini akan kami publish juga, bisa tulis pertanyaan tambahannya di kolom komen di live IG ini ya. Gitu. Paling itu aja kali ya hari ini. Terima kasih banyak loh Kak Aldi sudah mau menerima undangan kami. Ya, terima kasih Kak untuk waktunya. Kami juga terima kasih sudah diundang gitu untuk dari Zero Waste Culinary sama Kak Eka untuk memperkenalkan Sisapila nih. Greget juga sih pengen memperkenalkan Sisapila dengan lebih luas. Iya, supaya makin banyak yang makin bahagia tanpa sampah ya nantinya. Makin sadar semua bahwa sampah itu perlu dipilah dulu sebelum dibuang. Jangan lupa pilah sebelum buang. Oke, terima kasih banyak Kak Aldi, Kak Eka. Happy weekend. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Happy weekend semuanya.